Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa di dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudari berada. Kiranya damai dan sukacita daripada Kristus Yesus melimpah di dalam kehidupan kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun, itu semua karena berkat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas, kami rindu untuk diperlengkapi oleh firman-Mu. Berikanlah kami hikmat dan pengertian untuk memahami kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-7. Firman Tuhan tertulis demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pohon yang hidup mesti memiliki akar, batang, daun, dan bakal memberikan hasil, entah buah atau bunga. Berakar, bertumbuh, dan berbuah adalah berbeda, tetapi saling kait mengait satu dengan yang lain. Berakar, bertumbuh, dan berbuah adalah tanda bahwa pohon itu hidup. Tak mungkin ada buah kalau tidak ada pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah proses untuk berbuah. Demikianlah Paulus menasihatkan jemaat-jemaat untuk hidup dalam Kristus. Jemaat Kolose pada saat itu mereka sedang terancam oleh ajaran sesat. Sehingga Paulus menasihatkan kembali bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat yang mampu menjamin keselamatan mereka hingga masuk ke rumah Bapa di surga. Mereka harus berakar, tambah teguh dalam pengajaran, dan melimpah dalam syukur di dalam Kristus Yesus. Bagaimana dengan kita, saudara? Marilah kita hidup dalam Kristus dengan berakar di dalam ajaran Kristus yang benar, sehingga kita dapat kuat menghadapi segala badai ujian hidup yang kita lalui. Jika kita merasa bahwa hidup kita gersang dan mengalami kekeringan rohani, mungkin kita sedang tidak berakar kuat di dalam Tuhan. Kita harus menyerap firman Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita harus membiarkan Tuhan menempati sisi-sisi dalam hidup kita. Biarkanlah diri kita tetap melekat padanya. Dan biarkan Dia menopang kita. Bukan pohon yang menopang akar, melainkan akarlah yang menopangnya. Dan akar itu adalah Kristus itu sendiri. Kristuslah yang menopang kita. Karena kita berakar dalam Dia, teruslah biarkan diri kita tetap tertanam di dalam kebenarannya. Hingga kita kokoh dan menghasilkan buah. Yesus Kristus, Dia akan memelihara kita dan akan menjamin kita ketika kita tetap setia kepadanya dan tidak beranjak keluar
dari kebenarannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami sudah mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam kehidupan yang kami lalui, banyak sekali masalah dan tantangan yang kami hadapi. Tetapi biarlah hal ini membuat kami terus-menerus hidup di dalam Engkau. Kami boleh tetap berakar, bertambah teguh dalam pengajaran Engkau, dan bersukacita senantiasa. Apapun permasalahan yang ada, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Berkatilah kami dalam sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas. Biarlah dalam semuanya nama Tuhan dimuliakan. Kembali kami berdoa bagi yang sakit, dalam persoalan maupun dalam pergumulan apapun itu, agar Engkau Tuhan menjamah, menyembuhkan, dan memberikan mukjizat-Mu, pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya memperoleh kemenangan dan sukacita dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas nama Engkau. Haleluya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera, berkat dan anugerah daripada Bapa Surgawi, cinta kasih daripada Kristus Yesus, penyertaan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua, sekarang ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita senantiasa hidup di dalam Tuhan dengan berakar, berdiri teguh, dan berlimpah sukacita di dalam Yesus Kristus. Tuhan akan senantiasa memberkati dan menyertai segala aktivitas kita hari ini. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.